Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang sejarah, dasar, dan perundangan pada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Rekan-rekan semuanya tentu sudah familiar dengan lambang K3 ya. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasarnya putih. Yang mana artinya, ya tanda palang berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, yaitu roda gigi, yang artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Yang ketiga, yaitu warna putih, yang artinya bersih dan suci. Selanjutnya warna hijau, yang artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Dan arti makna 11 gerigi roda, yaitu 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya, kita akan mempelajari sejarah K3. Untuk memudahkan pemahaman sejarah keselamatan dan kesehatan kerja, maka akan dibagi menjadi 4 area, yaitu yang pertama, ada era revolusi industri, ya, ada era industrialisasi, yang ketiga ada era manajemen, dan yang keempat yaitu era mendatang. Yang pertama yaitu era revolusi industri. Pada era ini, hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi pada waktu itu. Penggunaan mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia. Ya, pengenalan metode-metode baru dalam pengolahan bahan baku, ya, khususnya bidang industri kimia dan logam. Pengorganisasian pekerjaan dalam cakupan yang lebih besar, ya, perkembangan industri yang ditopang oleh penggunaan mesin-mesin baru, ya. Kemudian pada era revolusi industri ini, perkembangan teknologi ini menyebabkan mulai muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemanjanan karbon dari bahan-bahan sisa pembakaran. Yang kedua yaitu era industrialisasi, ya. Sejak era revolusi industri yang pertama tadi, ya, penggunaan teknologi semakin berkembang sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini. Perkembangan K3 ya mengikuti penggunaan teknologi pada APD, pada safety device, interlock, dan alat-alat pengaman lainnya. Sejarah yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada era manajemen. Perkembangan era manajemen modern dimulai sejak tahun 1950-an hingga sekarang, ya. Perkembangan ini dimulai dengan teori Hendricks yang meneliti penyebab-penyebab kecelakaan bahwa umumnya 85% terjadi karena faktor manusia dan faktor kondisi kerja yang tidak aman. Ya, di mana pada era ini berkembang sistem otomasi pada pekerjaan untuk mengatasi masalah sulitnya melakukan perbaikan terhadap faktor manusia. Ya, namun sistem otomasi menimbulkan masalah-masalah manusiawi yang akhirnya berdampak pada kelancaran pekerjaan. Ya, karena adanya blok-blok pekerjaan dan tidak terintegrasinya masing-masing unit pekerjaan. Jadi masih berjalan sendiri-sendiri, ya. Kemudian yang keempat yaitu era mendatang. Perkembangan K3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada masalah K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerjaan. Ya, perkembangan K3 mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas. Penerapan aspek-aspek K3 mulai menyentuh segala faktor aktivitas kehidupan. Ya, dan lebih bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta penerapan hak asasi manusia demi terwujudnya kualitas hidup yang tinggi.
Ya, upaya ini tentu saja lebih banyak berorientasi kepada aspek perilaku manusia yang merupakan perwujudan aspek-aspek K3. Lalu bagaimana dengan permasalahan K3 di Indonesia? Ya, jadi PT Jam Sostek menyampaikan bahwa pada tahun 2013 terdapat 103.285 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Itu cukup banyak ya. Indonesia mengalami degradasi keselamatan yang sudah mendekati kulminasi atau titik tertinggi. Jika tidak dilakukan langkah pengendalian, maka korban akan semakin meningkat. Ya, selanjutnya yaitu adanya degradasi keselamatan terjadi akibat transisi dari masyarakat agraris menuju industri. Ya, dari masyarakat pertanian, budaya pertanian menuju budaya industri yang resikonya rendah ke budaya yang resikonya tinggi. Kecelakaan akan berdampak daya saing tingkat global. Apabila tingkat kecelakaan di Indonesia tinggi, akan mempengaruhi investor asing untuk masuk ke Indonesia membuat suatu perusahaan. Ya, atau mungkin ketika kita akan ke luar negeri, biasanya perusahaan asing akan mempertimbangkan ya apakah orang dari negara Indonesia itu mampu menerapkan keselamatan kerjanya dengan baik atau tidak. Ya, kemudian sebagian masyarakat merasa tidak membutuhkan keselamatan. Ya, selanjutnya keselamatan bahkan memandang K3 sebagai barang mewah karena memang alat-alat perlindungan diri untuk keselamatan dan kesehatan kerja itu cukup mahal ya, sehingga lebih mempertimbangkan untuk menggunakan alat seadanya dibandingkan dengan alat perlindungan diri untuk keselamatan karyawannya. Nah, K3 sulit berkembang sehingga perlu peran pemerintah memberikan perlindungan keselamatan sehingga dibuatlah aturan-aturan mengenai K3 ini. Pengertian K3 itu dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara filosofi dan pengertian secara keilmuan. Pengertian secara filosofi ya, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Ya, sementara pengertian dari keilmuan yaitu ya, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Tujuan K3 yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Jadi, K3 bukan hanya untuk pekerjanya sendiri, tetapi secara umum melindungi pekerjaannya, melindungi sumber produksinya, sampai dengan meningkatkan produktivitas nasional. Ya, ini ada pada PP nomor 50 tahun 2012 ya, tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 1. Tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. 2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. 3. Adanya bahaya kerja di tempat itu. Yang kedua, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang menimbulkan oleh karakteristik proses atau bahaya produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Yang selanjutnya yaitu Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Kerja.
P2K3, 1. Tempat kerja di mana perusahaan atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. 2. Tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan penyemaran radioaktif. Nah, apabila ada suatu perusahaan ya memiliki kriteria seperti yang terdapat pada dasar hukum, maka harus benar-benar menerapkan prosedur K3 dengan benar. Selanjutnya, pengertian dari insiden K3, yaitu kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja atau PAK ataupun kefatalan atau kematian dapat terjadi. Termasuk insiden adalah keadaan darurat. Jadi, insiden ini suatu kejadian darurat yang harus segera ditangani. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu ada kecelakaan kerja, ada near miss. Kecelakaan kerja yaitu insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan ya atau kematian. Dan near miss atau hampir celaka, insiden yang tidak menyebabkan cedera atau tidak menyebabkan penyakit akibat kerja ataupun kefatalan atau kematian. Penyebab kecelakaan kerja, ya ini kita bisa lihat dari teori efek domino, yang mana ada penyebab dasar, ya kemudian ada penyebab tidak langsung, ada penyebab langsung, mengakibatkan kecelakaan kerja, dan akhirnya mengakibatkan suatu kerugian. Yang pertama, kurangnya prosedur atau aturan, ya penyebab dasar. Mungkin salah satu perusahaan tidak ada prosedur yang mengatur mengenai K3. Kurangnya sarana, ya kurangnya kesadaran dari tenaga kerja, kurangnya kepatuhan dari tenaga kerja. Ya, sebenarnya bukan tenaga kerja juga, dari perusahaan juga ya, mungkin tidak menyiapkan mengenai prosedur dan sarana yang tepat untuk K3. Kemudian ada penyebab tidak langsung, ya faktor pekerjaan, mungkin memang pekerjaan yang beresiko, ya, sementara mungkin tenaga kerjanya tidak ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua adalah faktor pribadi, ya. Kemudian penyebab langsung, ya ada tindakan tidak aman, misalnya tindakannya memang tindakan yang berbahaya dan kondisi tidak aman, contohnya mungkin cuaca. Ya, kemudian kecelakaan kerja, ya kontak dengan bahaya. Misalnya, suatu petugas pemadam kebakaran akan kontak dengan api ya ketika melakukan pekerjaannya. Yang kedua yaitu kegagalan fungsi, mungkin alatnya tidak berfungsi dengan baik ketika akan digunakan. Nah, dari penyebab itu akhirnya bisa menyebabkan suatu kerugian. Ya, dari manusianya kemungkinan akan cedera, ya bisa keracunan, cacat, kematian, dan PAK. Kemudian selanjutnya kerugiannya mesinnya atau alatnya akan rusak apabila kita tidak hati-hati dalam menggunakan, ya sehingga menyebabkan kecelakaan, alatnya menjadi rusak. Material atau bahan, ya bisa tercemar, rusak, produknya gagal. Yang keempat, ini juga sangat berbahaya, lingkungan, ya lingkungannya jadi tercemar, rusak. Ya, kemudian bencana alam, ya ini juga harus hati-hati ya. Bencana alam dulu kita pernah ada ya lumpur lapindo itu sebenarnya akibat kekurang hati-hatian sehingga akhirnya menjadi parah dan diputuskan sebagai bencana alam. Dan yang terakhir, kerugian kecelakaan kerja. Ini kita asumsikan seperti teori gunung es. Ya, gunung es itu kalau di laut di luar kelihatannya kecil, padahal di dalamnya ada bongkahan yang sangat besar. Ya, jadi kerugian kecelakaan kerja itu kita anggap teori gunung es kecelakaan kerja. Kelihatannya sedikit ya permasalahannya, tapi sebenarnya di bawah itu banyak sekali yang menanggung akibat kecelakaan kerja tersebut. Ya, ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Biaya langsung yang mungkin terlihat ya,
biaya pengobatan dan perawatan, ya, biaya kompensasi asuransi. Kalau dilihat cuman itu saja ya masalahnya. Padahal sebenarnya banyak biaya tidak langsung akibat kecelakaan kerja. Ya, kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesinnya, ya, kerusakan produk dan bahan atau materialnya, gangguan atau terhentinya produksi, ya, biaya administrasi, pengeluaran sarana dan prasarana darurat. Kemudian apabila ada masalah tentunya ada waktu untuk investigasi. Kalau ada investigasi pasti ditutup pekerjaannya untuk sementara. Kemudian pembayaran gaji untuk waktu yang hilang, biaya pengrekrutan dan pelatihan, biaya lembur, biaya ekstra pengawas, waktu untuk administrasi, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera, kemudian kerugian bisnis dan nama baik perusahaan tempat kita bekerja. Ya, kalau dilihat sepertinya kecil ya, mungkin biaya pengobatan dan hanya biaya asuransi. Tapi ternyata di bawahnya banyak sekali yang menanggung akibat adanya kecelakaan kerja. Nah, itu tadi ya kerugian dari kecelakaan kerja. Baik, demikian tadi materi untuk hari ini. Ya, semoga bisa dimengerti dan difahami oleh semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.